Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Thalabat talibat MGW kelas 7 yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang ya kita sampai di bab pelajaran 20 dengan judul lanjutan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi masih lanjutan dari pembahasan kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita di pelajaran ini, pelajaran 20 ini, yang pertama, murid dapat menyimpulkan sebab kesyirikan Yahudi dan Nasrani dari ayat yang akan kita pelajari ini. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu pelaku kesyirikan tingkat tinggi. Nah, bagaimana wujudnya nanti kita baca. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan bahaya ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau taat pada makhluk, ya, itu bisa menyebabkan maksiat pada Allah. Nanti bagaimana maksudnya, kita perjelas lebih berikut. Yang ketiga, murid dapat membedakan antara kecintaan yang khusus kepada Allah dan kecintaan secara umum. Jadi ada cinta khusus, cinta umum. Apa itu nanti insya Allah kita bahas. Taib dalilnya di ayat di pembahasan bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ya. Mereka yaitu orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar. Ahbar itu adalah ulama Yahudi. Ruhban itu adalah ahli ibadahnya Nasrani. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka sebagai arbab. Apa itu arbab? Arbab itu artinya jamak dari Rob. Ya. Rob itu Tuhan artinya. Loh, kok bisa ulama dan pendeta kok dijadikan Tuhan? Nah, maksudnya ini. Ya. Maksudnya karena si ulama Yahudi dan pendeta Nasrani itu mereka membuat syariat untuk orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menghalalkan dan mengharamkan. Ya, jadi maksudnya kalau pendetanya ngomong ini halal, sikat. Oh ini haram, walaupun itu halal ya nggak dilakukan. Saya kasih contoh, orang Nasrani mengharamkan nikah bagi pendeta dan juga biarawati katanya. Padahal syariat menikah itu kan boleh. Ya. Maka karena ketetapan gereja, jadi si ruhbannya ini, siapa namanya, pendeta-pendeta gerejanya itu menetapkan bagi pendeta dan biarawati nggak boleh nikah, ya makanya itu diikuti oleh agama mereka. Paham itu? Nah, jadi mereka membuat aturan yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan. Lalu diikuti. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah di sini, orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan, ya, pendeta mereka sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan juga mereka menuhankan Nabi Isa bin Maryam. Jadi itu ya kelakuan mereka. Taib, kemudian dalil yang kedua, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai andad. Andad itu sekutu. Ya. Jadi menjadikan selain Allah sebagai sekutu, yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai sekutu ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi istilahnya kalau ibarat kata cinta itu 100%, maka cintanya dibagi. 50% untuk Allah, 50% untuk selain Allah ini. Paham? Di antara manusia kata Allah, ada yang cintanya 50%, 50%. 50% cintanya dikasihkan ke Allah, 50% cintanya dikasih ke selain Allah. Waliyadzubillah. Paham ini ya? Sampai situ paham dulu. Ya, kita akan pelajari lagi ya pokok pembelajaran dari apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama, Allah adalah pembuat syariat. Ya, dari ayat yang pertama ini kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang boleh, berhak, ya, menetapkan ini yang halal dan ini yang haram. Apa itu yang halal? Ya udah diterangkan dalam Al-Qur'an kan. Yang dihalalkan bagi kita makanan, semua dalam Islam itu jelas aturannya. Mau masuk kamar mandi pun jelas aturannya. Ya, di agama lain nggak ada itu. Nah, yang haram juga udah dijelaskan semua oleh Allah. Makanan yang haram, ya, perbuatan yang haram semua udah dijelaskan.
Nah, yang berhak membuat syariat ini halal, ini haram, itu hanya Allah. Paham ya? Nah, Allah telah menjadikan bagi hamba-hambanya syariat dan manhaj yang sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Allah halalkan untuk mereka apa-apa yang membawa manfaat dan diharamkan untuk mereka apa-apa yang membahayakan mereka. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tunduk kepada syariat Allah, baik ya berupa perintah ataupun larangan. Ya, tolong kasih garis bawah nih. Perintah maupun larangan. Jadi taat pada Allah itu melakukan perintah, menjauhi larangan. Untuk apa? Taat pada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di antara apa yang ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ketaatan. Tolong kasih garis bawah. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu taatnya harus kepada Allah saja. Ya. Caranya bagaimana taat pada Allah saja itu? Dengan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan menghalalkan apa yang telah Allah halalkan. Paham kan? Jadi kita itu dalam masalah halal dan haram itu tinggal lihat tuntunan. Tinggal lihat Al-Quran, tinggal lihat hadis. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan, oh ini halal, makan. Kalau Allah mengatakan, oh ini haram, nggak boleh dilakukan. Ya. Nah, jelas ya. Jadi contoh, kalau Allah sudah mengatakan, oh babi itu haram, ya sudah, segala bentuk olahan babi itu haram gitu. Mau minyaknya, mau kulitnya, mau dagingnya, mau jual belinya itu haram. Ya. Tapi kalau Allah mengatakan, oh kambing itu halal, ya sudah, semua yang datang dari kambing itu ya kita makan aja, itu halal, jelas. Nah, ya. Nanti juga Allah mengharamkan misalkan ya bagi laki-laki melihat perempuan yang non muhrim ya dengan apa namanya? Ya istilahnya gini aja. Allah mengharamkan bagi perempuan untuk menampakkan auratnya. Jadi perempuan tuh pakai kerudung yang benar, pakai jilbab ya. Yang benar ya. Itu yang harus dilakukan dan Allah mengharamkan untuk membuka aurat. Ya bagi laki-laki ya. Itu kan aurat besarnya dari lutut sampai apa ini pusar ya, sampai udel kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu wajib tertutup semua. Main bola itu ya harus di bawah lutut harusnya. Nah, itu syariat Allah. Nah, itu tinggal dilakukan. Paham ini? Nah, ya. Jadi kalau kita syahadatnya benar, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Lalu yang kedua, pokok pembelajaran kedua ya, adalah pembahasan tentang syirik ketaatan. Ya. Syirik dalam hal ketaatan. Bagaimana ini? Lihat, Allah telah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka telah menaati para ulama dan ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dengan begitu, berarti mereka telah menundukkan para ulama dan ahli ibadah, mereka telah mendudukkan para ulama dan ahli ibadah mereka itu ya sebagai ya mendudukkan para ulama dan ahli ibadah itu ya seperti kedudukan Allah, yang mana salah satu kekhususan Allah yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Ini tolong kasih garis bawah ya. Jadi apa menaati orang apa tanpa pikir-pikir ya apakah itu halal atau itu haram menurut syariat Islam, gacok ditaati saja begitu, itu tidak boleh seperti itu ya. Itu sama dengan menjadikan kedudukan mereka itu sama dengan kedudukan Allah. Lihat ya, kasih garis bawah nih. Salah satu kekhususan Allah itu adalah menghalalkan dan mengharamkan. Oleh sebab itu, barang siapa menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dalam keadaan dia mengetahui bahwa hal itu menyelisih syariat Allah dan ia meyakini bolehnya melakukan ketaatan seperti itu, maka sungguh ia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah. Hal ini termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid. Tolong kasih garis bawah ya. Nah, ini yang terjadi pula dalam partai politik itu biasanya kan begitu ya. Di partai politik itu kan biasanya ada tokoh ya. Tokoh ya. Tokohnya itu ngomong ya, ayo kita coblos, kita pilih orang kafir jadi pemimpin. Ya nanti anak buahnya milih semua. Padahal itu tidak boleh. Paham? Ya, jadi tokoh dari partai tertentu misalkan ya dia nyuruh, ayo pilih
Pak ini, Mbak Papa, dia walaupun Kristen, kita jadikan dia pemimpin kita misalkan. Ya maka anak boy piye ya melu milih itu. Ini taat seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah jelas sekali mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang Nasrani dan Yahudi itu pemimpin bagi kalian. Ini Allah mengatakan nggak boleh menjadikan pemimpin orang Yahudi dan Nasrani, tapi tokohnya, politiknya, pemimpin politiknya mengatakan pilih orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau dia pilih tokoh politiknya ini ya berarti dia ya mendudukkan si tokoh politiknya ini dalam menghalalkan dan mengharamkan. Paham ini? Ini tidak boleh seperti ini. Kalau dilakukan ini kesyirikan dalam ketaatan. Paham itu? Nah, contoh lagi dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Wahai partai ini misalkan, jangan kalian sholat tepat waktu. Karena kalau sholat tepat waktu itu membuat kita kehilangan waktu untuk rapat misalkan. Loh piye to Ki? Jadi dia mengharamkan apa yang Allah syariatkan malahan. Kalau dia ikuti pemimpin politiknya ini, dia jatuh dalam syirik ketaatan ini. Paham ya? Baik. Ini contoh kenyataan begitu. Nah sekarang pembahasan yang ketiga, macam-macam kecintaan. Kecintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama kecintaan khusus, yaitu kecintaan ibadah yang mengharuskan ketundukan, pengagungan, dan ketaatan yang sempurna. Tolong kasih garis bawah sampai sini. Jadi cinta yang diiringi dengan ketundukan, pengagungan, dan ketaatan yang sempurna. Hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah semata. Nah, seperti ini hanya boleh kepada Allah semata. Nah, termasuk kecintaan pada Allah yaitu mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa konsekuensi mengikuti, beritibak kepada Nabi. Ya, juga mencintai kaum mukminin dan mencintai amal soleh. Jadi kecintaan khusus itu kecintaan yang diiringi dengan apa? Ketundukan, pengagungan, dan ketaatan yang sempurna. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taat yang sempurna. Allah mengatakan demikian, kita lakukan. Allah melarang demikian, kita tinggalkan. Rasul mengatakan demikian, kita ikuti. Rasul mengharamkan demikian, kita tinggalkan. Taat yang sempurna ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Paham ini? Ini cinta secara khusus. Nah, kalau cinta secara khusus ini diberikan kepada selain Allah, dia syirik tadi. Syirik dalam ketaatan. Ya, taat sempurna kepada pimpinan partai tadi. Itu syirik ketaatan. Paham ya? Ya, saya contohkan partai karena sekarang baru rame-rame terus tuh ya partai politik. Ya walaupun masih kelas 7, ya kadang-kadang mungkin kalau pas di rumah ketemu sama bapak kok ngobrol politik ya biar tahu dikit nih. Ya. Baik ya, yang yang kedua, kecintaan secara umum, yaitu seperti cinta orang yang kelaparan terhadap makanan dan minuman, cinta orang tua kepada anaknya, ya, dan cinta anak kepada orang tua. Ini cinta secara umum. Jadi maksudnya ini cinta ibadah, ini cinta mahabbah secara umum. Paham? Dua perkara ini berbeda. Kalau cinta ibadah ini tadi, cinta yang mengharuskan ketundukan, pengakuan, ketaatan yang sempurna, ini wajib diserahkan hanya pada Allah semata dan Rasulnya. Kalau cinta secara umum ini, ya kita siapapun memiliki rasa ini. Dan ini tidak masalah selama tidak menjadikan kita melakukan perbuatan yang haram. Contoh karena kita pengen nyoba makanan yang haram, terus dicoba, lah itu nggak boleh. Seperti ini haram, paham itu? Ya. Nah, lalu pelajaran yang keempat, kecintaan musyrikin pada Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Lihat, kok bisa kaum musyrikin itu ternyata juga cinta Allah, tapi mereka tidak masuk Islam. Bagaimana tuh? Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka mencintai Allah, tapi kecintaan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka telah menyekutukan kecintaannya kepada Allah dengan yang lainnya. Dan kaum musyrikin mengakui tentang hal itu, juga mengakui bahwa masuk neraka. Ya, bahwa mereka masuk neraka, mereka akui sendiri karena hal itu. Mereka berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, ya, sungguh kita dahulu di dunia itu dalam kekesesatan yang nyata. Ini perkataan orang musyrikin, kita besok sudah masuk neraka nih. Dulu kita di dunia itu termasuk orang yang sesat. Ya, kapan itnusawikum birabbil alamin? Karena kita menyamakan kalian,
yaitu menyamakan Tuhan-Tuhan selain Allah itu dengan Tuhan semesta alam, ya. Dan sudah diketahui bahwa mereka menyamakan Allah dalam kecintaan yang khusus tadi, kecintaan ibadah tadi, ya. Ya, bukan dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Sehingga siapapun yang menjadikan tandingan bagi Allah, yang dicintai sebagaimana kecintaan pada Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar yang menghilangkan tauhid, yang mengharuskan kekal di neraka. Jadi seperti ini tadi, dia mencintai pimpinan partai politiknya seperti mencintai Allah, taat sempurna kepada pimpinan partai politiknya. Seperti ini haram, ini bahaya sekali. Paham itu ya? Nah, ya, ini tidak boleh ya. Nanti di akhirat akan menyesal. Ya, kemudian yang kelima, orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman karena pengenalannya yang sempurna terhadap Allah dan tauhidnya, mereka memurnikan kecintaannya hanya kepada Allah saja. Mereka lebih besar cintanya pada Allah dibandingkan dengan orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah. Jadi ini tadi, kalau orang musyrikin itu kan cintanya 50%, 50%, ya kan? Kalau orang Islam yang benar cintanya 100%, cinta ibadahnya itu 100% hanya untuk Allah. Ya, adapun cinta kepada bapak, ibu dan sebagainya itu cinta secara umum, ya. Yang berbeda dengan cinta khusus ini. Dan boleh asal tidak menghalangi, tidak membuat orang itu melanggar cinta secara khusus ini tadi. Dipahami ya? Tapi evaluasinya tolong dikerjakan, ada 4 soal di situ ya. Nanti di buku khusus itu nanti akan dikumpulkan ketika masuk nanti. Insyaallah taala. Demikian kita akhiri pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.